Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anakku kelas 8 SMP Muhaka yang Ibu sayangi, Ibu cintai, Ibu harapkan menjadi anak-anak yang soleh-solehah, cerdas, pinter, dan kelak akan menjadi anak-anak yang sukses. Ya, amin. Pada kesempatan hari ini bertemu dengan Bu Yanti pada materi pembelajaran daring, yaitu materi menggambar model. Saya kira anak-anakku masih ingat ya, untuk 3 pertemuan daring kemarin kita masih membahas tentang gambar model. Dan kalian juga sudah membuat rangkuman kan untuk materinya gambar model itu apa, masih ingat? Kemudian yang kedua kalian membuat sketsa gambar model. Kemudian yang ketiga kalian membuat gambar model dengan di finishing atau dengan diselesaikan dengan menggunakan pewarna. Nah, untuk itu pertemuan pada hari ini kita akan membahas ulang tentang materi menggambar model. Kenapa? Karena kita akan mempersiapkan untuk ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Mudah-mudahan dengan kita membahas ulang atau mempelajari ulang tentang materi ini, nanti pas ujian kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Baik, mari kita mulai. Nah, kita awali dengan judul menggambar model ya. Kita akan belajar tentang menggambar model, yaitu yang pertama konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Yang kedua, bahan dan alat menggambar model alam benda. Yang ketiga, teknik menggambar model alam benda. Nah, selain di sini kalian juga bisa membaca di buku paket. Nah, Bu Yanti di sini hanya menyampaikan rangkumannya atau poin-poinnya biar memudahkan kalian untuk memahami. Nah, harapan Bu Yanti kita membahas ulang atau mempelajari ulang ini biar nanti kalian benar-benar menjadi lebih paham ya tentang apa itu menggambar model. Kita lihat dulu, kita kembali ke pengertian gambar model. Apa itu menggambar model? Yaitu kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Pada menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasilnya yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek, baik benda mati maupun benda hidup, dapat dijadikan sebagai model atau objek yang akan digambar. Jadi arti model itu adalah objek yang akan digambar. Nah, yang B, prinsip-prinsip menggambar. Nah, dalam menggambar itu kita harus tahu dulu prinsip-prinsipnya apa. Nah, dalam menggambar model kita harus mematuhi prinsip-prinsip yang ada agar karya rupa yang kita hasilkan nanti dapat memberikan suatu sentuhan dalam hal keindahan serta kenyamanan saat melihatnya. Berikut prinsip-prinsip menggambar model yang harus Anda ketahui. 1. Komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi adalah cara kita mengatur dan menyusun objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang objek gambar.
Komposisi pada umumnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Ini contohnya. Nah, kalau yang simetris ini antara kanan kiri atas bawah sama, itu disebut simetris. Yang kedua, ini asimetris, ini perbandingan antara atas bawah kanan kiri berbeda ya, tetapi tetap dalam keseimbangan. Jadi ini disebut komposisi asimetris. Yang ketiga ini yaitu komposisi sentral, yaitu ada pusatnya atau center, ada senternya, pusat. Yang kedua yaitu proporsi. Yang pertama tadi apa? Komposisi. Yang kedua proporsi. Apa itu proporsi? Yaitu perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian yang menjadi objek gambar. Contoh bentuk proporsi adalah kalau menggambar model manusia, kalian harus bisa membandingkan antara proporsi kepala, badan, kaki, dan tangan. Kalau kalian membuat kepalanya besar, badannya kecil, berarti itu disebut tidak proporsi. Jadi kalau menggambar model itu ya harus proporsional sesuai dengan proporsinya. Kalau kalian menggambar manusia ya kepalanya itu seberapa besarnya perbandingannya dengan badan, tangan, dan kaki. Begitu pula kalau menggambar yang lain. Contoh, misalnya kalian menggambar termos dengan gelas. Jangan sampai gelasnya lebih besar kemudian termosnya kecil. Nah, kalau gambar seperti itu namanya tidak proporsi. Untuk itu kalian harus bisa menyeimbangkan atau membandingkan perbandingannya antara bentuk satu dengan bentuk lainnya atau bentuk dalam satu jenis benda tersebut. Nah, yang ketiga yaitu keseimbangan. Keseimbangan atau disebut balance. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Nah, keseimbangan ini hampir sama dengan tadi ini komposisi ini. Kanan kiri atas bawah itu seimbang apa tidak, seperti itu. Jadi itu disebut keseimbangan atau balance. Yang keempat yaitu kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek. Gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Jadi kesatuan itu cara meletakkan objek gambar satu dengan yang lain. Contoh misalnya gambar gelas, kemudian ada mangkok atau piring atau kemudian ada termos kayak gitu tuh posisinya itu tuh dibuat seindah mungkin karena yang namanya keindahan itu ya harus segala sesuatunya dibuat lebih indah ya. Itu satu kesatuan. Selanjutnya unsur-unsur dalam menggambar. Apa saja unsur-unsur dalam menggambar itu perlu kita perhatikan bahwa menggambar model itu membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis, bidang, warna, tekstur, gelap terang atau pencahayaan. Nah, itu adalah unsur-unsur menggambar. Pemahaman kita terhadap unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Unsur rupa tersebut antara lain tadi ya, apa itu garis? Yaitu garis-garis ya, bisa berupa ini ya, arsiran, garis bentuk dari bentuk
benda yang digambar, kemudian gelap terangnya itu ada gelap, sedang, dan terang. Nah, kemudian ada bentuknya, bentuk apa, misalnya bentuk buah, sayuran, kain, dan lain sebagainya. Kemudian bidang ini tempat atau media yang digunakan. Jadi bidang itu bisa berupa bidang-bidang ini ya, maksudnya bidang yang digunakan untuk menggambar. Jadi ada bidangnya, kemudian ada tekstur. Tekstur ini adalah berkesan halus dan kasarnya suatu benda. Nah, ini tekstur itu kalau ada dua tekstur nyata dan tekstur semu. Kalau ini disebut tekstur nyata karena ini bentuk gambarnya halus ya, kalau disentuh pun juga halus, jadi nyata, bentuk tekstur nyata. Kita lanjutkan yang bagian D, yaitu media dan alat untuk menggambar model. Beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan untuk menggambar model dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan jenis barang seperti pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, penggaris, cat air. Ini yang biasa sering kalian gunakan kan? Kalian tidak asing lagi dari bahan-bahan tadi. Kita lanjutkan, yaitu tentang teknik menggambar model. Apa saja tekniknya? Yaitu ada 5. 1. Teknik arsir itu diarsir. Diarsir itu dengan menggunakan pensil. Kemudian teknik dusel, ini digosok. Juga menggunakan pensil, hanya bentuknya itu pensilnya dimiringkan, kemudian bahkan bisa digosok dengan jari kita atau dengan ditambah alat atau pakai kain atau pakai kertas cara menggosoknya. Yang teknik ketiga yaitu teknik blok atau siluet. Teknik ini menekankan pada perwujudan karakter objek, jadi hanya kelihatan hitam saja. Kemudian teknik titik atau pointillis, ini gambarnya itu menitik beratkan pada penggunaan titik atau disebut dot. Untuk membentuk gambar atau kerapatan penyusunan titik-titik adalah untuk menentukan gelap terang dari suatu objek yang agar tampak tampak jelas antara kesan 3 dimensional. Jadi antara gelap terang itu bisa lebih jelas. Ini hampir sama dengan arsir. Kalau arsir kan digores-gores gitu ya, diarsir. Tapi kalau teknik dot atau teknik pointillis itu disebut poin, ini di titik-titik, menggunakan titik-titik dalam bentuknya menggunakan titik-titik. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Teknik akuarel atau transparan ini menggunakan cat air ya, transparan. Ini teknik akuarel dari kata aqua, air, jadi menggunakan cat air. Itu tadi ada 5 teknik yang digunakan dalam menggambar model. Yang selanjutnya adalah cara menggambar model. 1. Mempersiapkan objek gambar model. Ini contoh alam benda yang akan digambar. Objek yang akan digambar, model yang akan digambar apa saja bisa ya. Yang kedua, mulailah membuat sketsa. Setelah kalian menentukan objek gambar yang ada, kemudian mulai membuat sketsa. Kemudian setelah membuat sketsa itu kalian harus memperhatikan proporsi, bentuk objek yang digambar. Yang ketiga, berikan kesan gelap terang pada setiap bagian dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaan. Nah, ini bisa dengan menggunakan arsiran atau bisa menggunakan pointillis tadi ya. Begitu pula dengan menggunakan cat pun bisa ya. Kalau bagian gelap, kalau menggunakan cat itu berarti menggunakan cat yang
warnanya lebih tua. Kalau misalnya sedang ya warnanya sedang. Kalau terang ya warnanya yang lebih muda. Jadi untuk menentukan gelap terang dengan menggunakan warna cat itu ya harus menentukan warna muda dan warna tuanya. Kemudian kalau di antaranya warna muda dan tua itu ada Holston namanya, yaitu antara gelap dan terang. Di situ warnanya tengah-tengah. Yang keempat, membuat detail secara di setiap objek. Detail-detailnya diperhatikan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. Diperjelas ini sama dengan membuat detailnya tadi. Kira-kira detailnya apa itu diperjelas dengan menggunakan ya bisa pensil atau dengan menggunakan cat begitu. Yang keenam, penyelesaian akhir atau finishing dilakukan dengan memberikan penjelasan gambar sesuai karakter masing-masing bentuk benda yang digambar. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan atau rangkuman. Kita baca ulang, yaitu menggambar model adalah kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya. Dah itu. Nah, objek gambar atau objek gambar model dapat berupa tumbuhan, hewan, manusia, dan benda-benda. Setiap model gambar memiliki bentuk dan karakter yang berbeda. Proses menggambar model sebaiknya dimulai dengan bentuk-bentuk global. Bentuk global itu ya bentuk-bentuk yang secara sederhana dulu. Misalnya kalau bentuk gelas itu ya garis-garis pinggirnya atau bentuk-bentuknya, bentuk globalnya dulu ditentukan sampai benar, sampai menyerupai, baru nanti di arsir atau apa seperti itu kalau memang bentuknya sudah tepat sesuai dengan yang dicontoh. Untuk mempermudah penyelesaian gambar terutama dalam menentukan komposisi, bentuk objek, dan penguasaan bidang gambar. Demikian anak-anakku, kita membahas ulang tentang materi gambar model. Semoga kalian lebih paham lagi setelah kemarin kalian membuat rangkuman. Apabila kalian belum paham, bisa membaca ulang di buku paket lengkap di situ. Apabila ada hal-hal yang tidak kamu pahami atau belum kalian pahami, kalian bisa WA langsung pada Bu Yanti. Bu Yanti siap sedia untuk membalas WA kalian, menjelaskan apa yang belum kalian pahami. Selanjutnya pesan Bu Yanti, tolong ya untuk tugas-tugas kemarin membuat sketsa. Kemudian tugas kedua yaitu membuat gambar model yang di finishing dengan pewarna, tolong untuk dikerjakan. Karena tanpa hasil tugas kalian tidak ada nilainya. Nah, nanti Bu Yanti mau ambil nilai dari mana kalau nggak ada tugasnya? Oke, itu saja. Mudah-mudahan kalian lebih siap untuk menghadapi UTS nanti atau penilaian PTS nanti, penilaian tengah semester. Dan jangan lupa selesaikan tugas yang kemarin. Untuk hari ini tidak ada tugas. Bu Yanti berpesan tetap semangat, kemudian tetap rajin belajar, dan jangan lupa tetap berdoa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.